akan ada kurang lebih 2.000 tentara dan menguasai Pulau Bali. Dengan kedatangan Belanda, rakyat Bali pasukan. Mulai hari ini, pulau ini adalah milik kita. Kalian semua mulai detik ini tunduk padaku. Mari kita kembali. Siap, Jenderal. Setelah Jenderal Belanda tersebut kembali ke markasnya, datanglah Komandan I Gusti Ngurah Rai bersama prajuritnya dari Yogyakarta. Sontak, Komandan I Gusti kaget melihat kondisi Pulau Bali yang telah didatangi oleh pasukan Belanda. Siapa yang melakukan ini? Invasi Belanda, Rai. Apa? Belanda? Lihat, Rai, itu bendera Belanda. Mereka datang pasti untuk menjajah kita. Kita tidak bisa diam saja. Ayo, kita ke markas. Siap, Rai. Sampainya Komandan I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya di markas, Komandan I Gusti Ngurah Rai membicarakan penyebab datangnya pasukan Belanda ke Pulau Bali karena disebabkan oleh isi dari perjanjian Linggarjati yang mengharuskan Belanda meninggalkan daerah tersebut. Ini adalah akibat dari perjanjian Linggarjati. Apa perjanjian Linggarjati? Maksud Rai surat dari pusat? Ya, surat dari pusat yang tidak mengakui wilayah Bali sebagai wilayah Indonesia. Bagaimana? Lalu apa yang kita lakukan? Ada apa sebenarnya, Rai? Mengapa kita tidak diakui? Tenanglah, ini juga pasti ulah Belanda yang ingin memecah belah kita. Yang harus kita ingat adalah meskipun kita tidak diakui sebagai wilayah Indonesia, tapi jiwa dan raga tetaplah kita. Maka dari itu, saya akan membentuk pasukan-pasukan Cium Wanara. Sedangkan di markas Belanda, Jenderal Belanda sedang menyusun rencana untuk membujuk Komandan I Gusti Ngurah Rai agar mau untuk bekerja sama dengannya. Kita harus berbicara agar Bersihnya nih. mengapa mereka harus berbicara? Mereka kan hanya bikin apa nih? Nah, ini namanya saya sudah meminta kalian tidak berkali. Jika Bali ada di tangan kita, ini akan mempermudah kita bagaimana kalau kita ancam saja mereka? Kalau kita bawa saja mereka ke markas, itu yang kau sebut dengan membunuh. Jika seperti itu, para pemain Bali akan menyerang kita. Bagaimana jika itu membujuk Setelah Jenderal Belanda menulis surat, lalu surat tersebut dikirim ke markas pasukan Bali. Sesampainya surat itu di tangan Komandan I Gusti Ngurah Rai, emosinya memuncak ketika membaca isi surat yang ditulis oleh Jenderal Belanda yang berisi bahwa Jenderal Belanda ingin melakukan perundingan dalam pembentukan negara Indonesia Timur. Komandan I Gusti Ngurah Rai akan menjadi pemimpin negara ini di bawah pemerintahan Belanda. Tidak! Ada apa, Rai? Mereka mengajak kita bergabung dalam pembentukan Indonesia Timur. Mereka pikir kita pengkhianat. Tidak! Setelah membaca isi surat yang ditulis oleh Jenderal Belanda, Komandan I Gusti Ngurah Rai lalu meminta prajuritnya untuk menulis surat balasan kepada Jenderal Belanda. Prajurit, tolong tuliskan surat balasan ini kepada Belanda. Soal perundingan, kami serahkan kepada pimpinan-pimpinan kita di Jawa. Bali bukanlah tempat perundingan diplomatik. Dan saya bukan seorang kompromis. Saya, atas nama rakyat Bali, hanya menghendaki lenyapnya Belanda dari Pulau Jawa.
atau kami sanggup dan berjanji bertempur terus hingga cita-cita kita tercapai. Siap, Karai. Ini adalah wilayah Belanda. Ada apa? Saya kemarin yang mau mengirim surat balasan. Baik, ikut kami ke markas. Membaca jawaban dari Komandan Pasukan Bali, Jenderal Belanda naik pitam. Lalu, Jenderal Belanda menyuruh salah satu prajuritnya untuk memenggal kepala pembawa pesan dan mengirim potongan kepalanya ke markas pasukan Bali. Lutzak, menit-menit Bali tidak tahu diuntung. Prajurit, penggal kepala pengirim surat itu, lalu kirim kepada menit-menit Bali. Siap, Jenderal. Keesokan harinya, di markas pasukan Bali, Ada apa? Apa itu? Prajurit. Belanda kurang ajar. Mereka pikir setelah diperlakukan seperti ini, kita akan diam saja. Ayo, kita hadapi mereka. siap, Karai. Pada saat malam hari, Komandan I Gusti Ngurah Rai bersama pasukan Ciung Wanara berhasil memperoleh kemenangan dalam penyerbuan ke Tangsi Nica di Tabanan saat telah memasuki markas Belanda di Tabanan. Di mana para keparat-keparat itu? Kau cari ke sana dan kau cari ke sana. Siap, Karai. Keesokan harinya, Jenderal Belanda marah ketika mengetahui pasukannya telah dikalahkan I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya. Lapor, Jenderal. Markas kita di Tangsi, Candi Padaya, Tabanan telah dihancurkan oleh mayat-mayat Bali. Berdome. Para mayat Bali itu kurang ajar. Kita harus memikirkan cara untuk mengalahkan para tentara. Bisa kembali mereka. Aku pikir itu ide yang bagus. Tapi minta bantuan ke markas Belanda yang berada di Tuan. Tuan penjahat. Sabar. Sementara itu, di markas Jenderal Belanda yang berada di Sunda Kecil, Apa? Lawan Bali saja apa yang tidak bisa? Baiklah, besok pasukanku akan dibantu. sebelum I Gusti melakukan long march ke Gunung Agung ujung timur Pulau Bali di teras rumahnya, I Gusti Ngurah Rai berbicara kepada istrinya. Ada apa? Mengapa kau pergi? Soal Belanda, mereka telah pergi. Perasaanku tidak tenang, Beli. Tenanglah, Dek. Di tengah percakapan I Gusti dan istrinya, datanglah prajurit Bali berteriak. Karai! Karai! Ada apa? Belanda menyerang di desa Marga, Karai. Apa? Bagaimana bisa? Sepertinya mereka mendapatkan pasukan bantuan. Jumlah mereka semakin banyak, bahkan lebih dari dan jumlah pasukan yang kita telah tambah. Sebanyak apapun pasukan mereka, kita tetap harus mempertahankan Bali. Yakinlah, kita pasti dapat mengalahkan mereka. Siap, Karai. Bali akan memerangkan perang ini. Ya, silakan kamu pergi dahulu. Siap, laksanakan, Karai. Lalu, setelah prajurit tersebut keluar, I Gusti Ngurah Rai melanjutkan kembali pembicaraan bersama istrinya. Apa kamu yakin di prajurit akan menang? Beli yakin, beli rakyat Bali adalah rakyat yang memiliki semangat dalam mempertahankan kekuasaan Pulau Bali. Tapi Dek, ini adalah tugasku dan kewajibanku. Tapi ingatlah, tugasmu bukan hanya menjadi komandan, tetapi juga kepala keluarga. Dek, buat apa kita hidup bersama? Jika dalam keadaan terjajah, buat apa Dek kita hidup bersama? Jika angan-angan, jika harapan hanya menjadi sesuatu yang semu. Ingatlah Dek, tidak usah kau pikirkan kapan dia akan pulang. Ingatlah,
Anggaplah Beli sudah mati. Ini kewajibanku. Maaf deh, Beli harus pergi. Pergilah demi bangsa ini, aku rela. Kita hadapi para penjajah. Siap, Kak. Dini hari 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai dan pasukan Ciung Wanara melakukan long march ke Gunung Agung ujung timur Pulau Bali. Tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan, pasukan ini dicegat oleh serdadu Belanda di Desa Marga, Tabanan, Bali. Prajurit Bali dan Belanda bersuruh untuk memulai pertempuran. Siap, serang! Bukutan!